Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Lampung Utara, Bapak Prasetyo. Tapi sebelumnya terima kasih juga untuk Bapak Johan yang sudah membantu kita untuk membacakan pertanyaan. Dan berikutnya pertanyaan dari Prasetyo. Shalom Pak Pendeta, saya senang dengan acara tajam karena itu menarik dan aku tertarik. Saat ini saya mau bertanya dalam kitab 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 10. Mohon penjelasan Pak Pendeta. Ini panjang dan saya baca ya, ini satu perikop dan saya lihat tadi. Pertanyaannya apa? Pertanyaan. Selamat malam Bapak Prasetyo di Lampung Utara yang mau bertanya dalam kitab 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 10. Pertanyaannya apa? Sejauh ini mohon penjelasannya Pendeta. Oke, jadi menjelaskan 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 10. Ya. Kisah satu perikop yang mungkin kita boleh baca sama-sama ya, silakan. Oke, boleh. Kita ganti-gantian. Saya mulai ayat 1, nanti dilanjutkan Kak Steven dan Bapak Johan, dan nanti saya lanjutkan kembali. Kita bergantian. Panjang ini ceritanya ini. Ya. Sampai 10. Ya, silakan. Tabut Tuhan di tanah orang Palestina. Sesudah orang Palestina merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Ayat 2. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkan di sisi Dagon. Ayat yang ketiga, ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi, pada keesokan harinya tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ayat yang keempat, tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepada Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Ayat yang ke-6, tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Ayat 7, ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Ayat yang ke-8. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. 10. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron, tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Demikian Pendeta. Terima kasih, ini pelajaran yang sangat menarik. Sebenarnya sebelum cerita tentang tabut Tuhan atau tabut perjanjian itu yang berada di tengah-tengah orang Filistin, di tanah orang Filistin, itu di pasal yang ke-5, sudah ada cerita sebelumnya kenapa tabut itu bisa sampai ada di situ. Itu ceritanya ada di pasal yang ke-4, pasal sebelumnya. Di mana pada waktu itu orang Israel pergi maju berperang melawan orang Filistin. Dalam ayat 1b dikatakan orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Biasanya orang Israel sebelum maju berperang,
mereka akan maju berperang kalau memang itu sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan, karena Tuhan juga mau menghukum bangsa dengan siapa orang Israel itu berperang, karena bangsa itu menentang Tuhan dan sudah melewati batas yang terjadi, ya, sehingga Tuhan menghukum bangsa itu. Tetapi bangsa Israel pada saat itu mereka pergi untuk berperang, mereka tidak bertanya kepada Tuhan, mereka pergi berperang, dan pada waktu mereka kalah, dan pada hari itu katanya 4.000 orang tewas di medan pertempuran. Itu di ayat yang kedua, 1 Samuel pasal yang keempat. Baru pada saat itu orang Israel berpikir di ayat yang ketiga, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Baru mereka katakan, marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, sehingga ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Padahal mereka hidup jauh dari Tuhan. Ya. Anak-anak dari imam yang ada di Silo yang bernama Imam Eli, anak-anaknya bernama Hofni dan Pinehas, kedua anak itu pun ikut untuk pergi berperang. Nah, kedua anak Imam Eli ini dalam pasal yang kedua kitab 1 Samuel adalah anak-anak yang jahat. Mereka melakukan hal-hal yang sangat tidak senonoh, bahkan di dalam pelayanan mereka di dalam bait Allah. Mereka pergi berperang, dan anak-anak dari Imam Eli ini merupakan salah satu pemimpin di dalam peperangan itu. Coba kita baca ayat yang keempat. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam dan bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian itu. Jadi bagi orang Israel, tabut perjanjian itu pada saat itu, ya, dalam konteks ini sudah menjadi hanya sebuah simbol saja. Hanya seperti istilah orang sekarang, seperti sebuah jimat saja. Bahwa yang penting tabut itu ada di sini. Padahal tabut itu kan Tuhan mau pada waktu meminta Musa untuk membuat tabut itu untuk betul-betul menggambarkan, melambangkan kehadiran Allah. Bukan hanya melambangkan kehadiran Allah, tetapi dengan adanya tabut itu meminta orang Israel supaya mengikat perjanjian dengan Allah, jangan meninggalkan Allah, supaya mereka hanya menyembah Allah dan tidak menyembah berhala. Makanya di dalam tabut itu ada 2 loh batu, yang adalah 2 loh batu perjanjian. Tetapi perjanjian itu dilanggar, bahkan oleh Hofni dan Pinehas, yang sekarang seakan-akan mereka pemimpin, mereka berdiri dekat tabut itu, lalu mereka bawa gotong itu tabut pergi ke medan pertempuran. Tetapi mereka lupa, mereka pikir adalah kemana saja mereka bawa itu tabut, mau jahat mereka, mau bagaimanapun mereka, pasti Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka lupa bahwa dalam hubungan dengan Tuhan, bukan hanya Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, mereka juga harus bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana mungkin mereka mengharapkan Tuhan bersama-sama dengan mereka, sementara hati mereka jauh dari Tuhan? Akhirnya menurut cerita ini mereka kalah. Dalam ayat yang ke-11, tabut Allah dirampas, kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Padahal waktu tabut itu sampai di medan pertempuran, menurut catatan 1 Samuel pasal yang ke-4, orang Filistin takut dan gentar karena mereka sudah pernah mendengarkan cerita tentang tabut ini. Coba Stephen atau Pak Johan atau Jeffrey memberikan satu contoh cerita kemenangan bangsa Israel yang ada kaitannya dengan tabut perjanjian, atau mujizat yang terjadi pada bangsa Israel sebelum cerita ini, ya,
yang ada kaitannya dengan tabut Allah itu. Mungkin tolong diingat satu saja. Apa kira-kira? Saya usul satu contoh. Pada waktu orang Israel mengalahkan kota Yeriko, apa yang terjadi? Ada imam-imam yang membawa tabut itu. Pada waktu orang Israel menyeberang sungai Yordan yang sedang meluap, ada imam-imam yang membawa tabut itu. Jadi cerita tentang tabut Allah ini termasyhur atau didengar di mana-mana. Orang Filistin pada waktu mereka dengar ada kehebohan, sorak-sorai di perkemahan orang-orang Ibrani, maka dalam 1 Samuel 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 mengatakan, orang-orang Filistin itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai di perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Jadi pengertian dari orang Filistin adalah tabut itu adalah Allah. Padahal tabut itu hanya merupakan lambang hadirat Allah. Tapi orang Filistin berpikir ini tabut adalah Allah. Karena konsep mereka ya, mereka punya Allah Dagon. Yang tadi sudah kita baca, patung. Itulah Allah mereka, dewa sesembahan mereka. Mereka pikir kalau mereka punya adalah Dagon, maka orang Israel punya Allah adalah peti atau tabut perjanjian itu. Nah, pemahaman orang Filistin yang keliru tentang Allah itu, yang mengatakan, yang berpikir bahwa tabut itu adalah Allah, pengertian yang itu sudah mulai dimiliki oleh orang Israel. Makanya orang Israel mengatakan, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan supaya ia datang di tengah-tengah kita. Jadi dipikir oleh orang-orang Israel bahwa dengan adanya tabut itu pasti Allah ada. Sudah mulai mirip dengan konsep orang-orang Filistin. Tetapi Allah memberikan pelajaran kepada bangsa Israel. Mereka kalah dalam peperangan. Sekarang orang Filistin yang berpikir bahwa Dagon ini pasti lebih hebat dari peti perjanjian, yang mereka katakan inilah Allah orang Israel. Mereka taruh itu peti perjanjian bersama-sama di dalam kuil Dagon. Besok paginya Dagon itu terjerembab menghadap kepada tabut itu. Mereka dirikan lagi, besok paginya terjatuh lagi, mukanya ke tanah, dan kedua belah tangan patung Dagon itu terpenggal dan terpelanting di ambang pintu. Kepalanya juga, hanya badannya yang masih tinggal. Mereka bawa itu ke Asdod, terjadi borok-borok di sana. Lalu kemudian mereka bawa itu ke Gad. Mereka pikir di Gad ini pasti lebih hebat, mungkin atau bisa terhindar dari musibah yang diakibatkan oleh tabut itu. Terjadi hal-hal yang sama. Mereka pikir bahwa Allah orang Israel itu seperti Allah mereka. Jadi Tuhan dalam 1 Samuel pasal keempat memberikan pelajaran kepada bangsa Israel. Dan Tuhan juga dalam 1 Samuel pasal yang kelima memberikan pelajaran kepada orang Filistin. Jadi baik orang Filistin maupun orang Israel sama-sama mendapatkan pelajaran tersendiri tentang Allah. Supaya mereka memahami kebesaran Allah, supaya mereka jangan menganggap rendah Allah, supaya mereka betul-betul, khususnya orang Israel, bergantung dan berharap hanya kepada Allah, dan jangan menganggap tabut itu sekedar sebagai suatu peti ajaib, tetapi mereka lupa kepada Allah. Jadi kurang lebih demikian pelajarannya.
bisa menjadi suatu khotbah mungkin, apalagi dengan membandingkan pasal yang keempat dan pasal yang kelima. Terima kasih Bapak Prasetyo di Lampung Utara.